Saya katakan ibu, 34 tahun yang lalu saya terlahir ke dunia ini. Rindu sekali saya ingin melihat wajah ibu saya. Rindu banget ketika saya diciumi oleh ibu saya ingin tahu seperti apa wajah yang mencium. Ketika saya menyentuh, saya ingin tahu seperti apa wajah yang menyentuh. Dan bahkan saya kangen seperti apa senyum ibu saya kepada diri saya. Ini menarik Kang Tang. Ya. Cinta yang sejati itu berarti cinta yang berlandaskan karena Allah. Gimana Kang Tang mencintai suami, mencintai anak karena Allah tuh gimana? Dan tidak berlebihan. Buat yang anak yang satu ini tidak ibu. Dia pulang ke rumah, dia buka sepatu, dia ganti baju, dia membuka bukunya sendiri, dia membuat gambarnya sendiri, dia menulis belajar sendiri, malah kadang-kadang terdengar isak tangis. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu, ternyata kan dibalik pada saat Kang Tang sekarang ini kan adalah didikan dari orang tuanya. Nah, qadarullah juga Kang Tang itu diberikan anak yang juga ada ini ya kekurangan juga. Nah, kita ingin tahu juga ya bagaimana mendidik anak yang. Kemudian bidan nih, Pak, saya barangkali mau mengazankan anak. Saya katakan, Bu, saya bukan mau mengazankan anak. Saya ingin tahu seperti apa wajah anak saya. Saya ciumi anak saya dekatkan wajah saya ke wajah anak saya. Demi Allah, tidak pernah tahu seperti apa raut wajah anak saya. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya. Alhamdulillah, Kang Tang sehat. Alhamdulillah. Ini ada ibu-ibu yang sering ketemu, Bu. Oh iya. Ada dari Siti Khadijah. Oh iya, betul. Iya, betul ya, sering Siti Khadijah. Baik, mungkin ada yang belum kenal juga Kang Tang. Supaya lebih kenal, boleh Kang Tang memperkenalkan seperti apa sih sosok Kang Tang itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mungkin suaranya sering didengar di MKFM, bahkan gara-gara MK ada sekarang jihadnya semakin rada berat, Bu Hesti. Berat. Kata-kata gini katanya, kalau narasumber di MKFM itu narasumber yang gak sembarangan katanya. Dan Kang Tang ini adalah narasumber MKFM. Kebetulan itu sembarangan banyak. 24 tahun. 24 tahun bersama MKFM, alhamdulillah. Dan sering mendapatkan amanah untuk sekedar berbagi kepada jamaah. Padahal saya itu tidak lebih dari hanya sekedar ketua dari suatu lembaga wakaf. Tapi alhamdulillah mendapatkan pujian dari Allah untuk bisa berbagi bersama masyarakat termasuk hari ini. Gitu ya Bu. Iya. Kang Tang, boleh tahu nggak usia sekarang berapa Kang? 17 ke atas. 17 plus. Jadi ibu-ibu Kang Tang ini lahirnya di Garut ya, betul? 11 Agustus, sebut nggak tahunnya? Masih muda. Kang, hari ini kita bareng bulan Agustus. Iya kan saya 11 Agustus. Ya. Masya Allah, tabarakallah. 11 Agustus 2011. Berkurang 10. Jadi 1981. Jadi jumlah jamret 17 tahun ke atas. Dan mempunyai 5 orang anak. Baru 5. Masya Allah. Anak terbesarnya usia 18 tahun ya. Iya, insya Allah anak baru lulus SMA yang paling besar. Yang kedua kelas 3 SMA, yang ketiga dan keempat itu kembar. Kelas 2 SMP, yang bungsu itu kelas 2 SD. Masya Allah. Banyak dikit Bu? Banyak ya. Bukan banyak, tapi ini sini ada nggak ibu-ibu yang anaknya jual? Ada ya. Masih lebih dari 5 Bu? Lebih dari 5? Nggak ada kan? Istri saya juga nggak bisa melihat. Saya nggak bisa melihat. Masa yang nggak bisa lihat aja berani punya anak 5? Tapi udah kita mau udahan ya Bu ya. Masih ada Bu kan sama ibu-ibu muda. Iya itu dia buat yang baru-baru nih. Kan Mahmud Abbas. Apa tuh? Mama muda anak baru 1. Oh. Ya.
Pinter tangan saya. Oke. Oke Kang, Hari kita ini mulai kita mau masuk apa? ke tema. Dari Langsung ya. aja Bu. Langsung. Waktu kita kan cuman gak banyak ya Bu. Ini kan berat nih, temanya sebetulnya berat-berat ringan. Ini ada tema. Iya. Temanya itu adalah karena cinta tak membutuhkan sempurna ya. Ya, Betul. karena cinta tak butuh Tak butuh sempurna. Betul sempurna. nggak Kang Tang? Itu sudah saya tanyakan kepada ibu saya lebih kurang ya sekitar 30 tahun yang lalu. Masya Allah. Usia saya kan sekarang 44. Jadi di kala remaja saya sudah mulai mengerti tentang kondisi diri saya. Ini langsung aja ya, saya mau bercerita bahwa saya ini lahir 6 bersaudara. 6 bersaudara, jadi ibu saya itu melahirkan anak 6. Dari 6 itu 3 laki-laki, 3 perempuan. Kemudian ada yang lebih uniknya lagi. 3 bisa melihat, 3-nya tidak bisa melihat. Masya Allah. Anak ke-1, ke-5, dan ke-6 itu bisa melihat. Tetapi anak ke-2, ke-3, dan ke-4 itu tidak bisa melihat. Saya kebagian menjadi anak yang ketiga. Mungkin kalau anak yang saya itu lahirnya ke-1, boleh jadi saya itu bisa melihat ke-1, ke-5, atau ke-6. Tapi karena qadarullah ibu saya harus memiliki anak ke-2, ke-3, dan ke-4 tidak bisa melihat, maka saya sebagai anak yang ketiga mendapatkan amanah untuk hidup menjadi orang yang tidak bisa melihat. Tentu ibu-ibu di sini semua pernah merasakan bagaimana saat-saat penantian ketika mengandung. Betul. Ketika ibu ini menikah, semuanya menikah, pasti harapan pertama ingin segera memiliki anak. Ingin memiliki anak. Alhamdulillah, keinginan itu pun ada pada ibu saya. Alhamdulillah melahirkan anak yang pertama lancar, bisa melihat. Kemudian mengandung lagi, melahirkan anak yang kedua. Sama Bu, anak yang pertama dikandung selama 9 bulan. Kemudian anak yang kedua pun dikandung juga sama sebanyak 9 bulan. Ada di rumah yang sama, berada di lingkungan yang sama, suami yang sama, dia juga kondisinya sama. Begitu ibu saya mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan. Katanya, dan saya yakini itu kebenarannya, bahwa melahirkan itu sakitnya luar biasa. Sulitnya juga luar biasa. Begitu saya keluar, lahir, maka ibu saya pasti merasa bahagia. Nah, tapi kebahagiaan itu diikuti oleh rasa yang baru saja dialaminya. Ketika diinformasikan dulu namanya paraji, Bu. Jadi saya mah generasi paraji. Ya. Masih sekarang juga para haji yang gitu. belum maraji ya. Yang bayar. Iya, Paraji. paraji. Saya tuh generasi paraji yang bayarannya cukup pakai beras atau seekor ayam. Gitu. Pakai Ikhlas kayaknya ya. Iya, Kalau memang. bayar. Iya, paraji dulu bayarannya gitu, cuma ya beras juga mungkin. Kan sekarang mah bayar ke bidan kan cukup untuk 1 kintal beras kan gitu. Kalau dulu cukup hanya untuk 1 karena rantang lah di wadahan lagi kan gitu. Beras paling ada nasi. Dan paraji itu bahagianya bukan karena bayaran, melihat yang proses yang melahirkan lancar itu udah cukup seneng. Itu tuh seminggu ditungguan ku paraji itu. Iya kan sampai seminggu diibakan melaku paraji kan gitu sama. Nah kemudian diberitahukanlah oleh mak paraji dengan bahasa Sunda, ya katanya, Nyai ke ibu saya tuh ya, sing sabar, geningan si Ujang jadi mah tetias pansocana 3 nama mah tiasa ninggal bagi dan kata wis respon katanya gitu. Terus 7 dinten teh kita Bu, bahasa Sunda Bu. ya, sudah 7 hari itu tidak ada respon. Kira-kira perasaan apa Bu yang ada pada hati ibu saya? Coba Sedih. ya Bu ya. Maka di saat darah masih mengalir disempurnakan juga dengan aliran air mata. Ya Allah,
Ampuni dosa saya, itu kata ibu saya. Ampuni dosa saya. Kenapa harus anak saya yang mendapatkan ujiannya? Anak saya tidak berdosa, ya Allah. Kenapa harus anak saya? Karena ibu saya berkata seperti itu, karena kerap kali ada film seolah-olah tiba-tiba tuningan itu gara-gara dosa. Kan beberapa dulu seringnya punya ada film kena azab matanya jadi buta kan gitu. Nah akhirnya terdoktrin orang seperti itu. Akhirnya bayangkan Bu, udah mah anaknya tunanetra, udah gitu tidak sedikit kerabat saudara mencari-cari dosa orang tua saya. Kebayang nggak? Udah tertekan secara psikologis tuh bener-bener. Oh mungkin ini teh karma akibat ini, oh mungkin akibat itu, makin tertekanlah ibu saya. Apalagi tidak melihatnya itu 3 kali melahirkan 3 anaknya tidak bisa melihat. Untung dari sebagian orang itu ada yang memberikan motivasi. Kan gitu. Dia nyanyi, najan anaknya itu ningali. Ya teh sadayana kehendak Allah, dengan walaupun 3 anaknya tidak bisa melihat, semuanya adalah kehendak Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Anaknya baik yang melihat maupun yang tidak bisa melihat sama-sama kehendak Allah. Maka dengan menguatkan hati, 3 anak yang menurut sebagian saudara orang-orang cacat tetap diurus. Ibu bayang nggak? Ibu punya anak terus dicap dilabeli sebagai anak cacat, kira-kira apa ya? Giring bahasa Sunda masuk enukil neng neleng nengkung, gara gede gara jangkung, gara bisa nulung kaindu. Kira-kira ibu saya, adakah pikiran dalam ibu saya agar saya bisa menolong beliau? Kalau melihat syariatnya, anak tidak bisa melihat. Nah, ibu saya, mengurus saya, memelihara saya, tak berharap alasan apapun dari saya. Kenapa? Mungkin ibu saya akan berharap kepada anaknya yang tidak bisa melihat untuk bisa membantu. Iya, membantu untuk bisa membalas jasa. Kalau ibu kan punya anak, mudah-mudahan nanti kalau udah gede di sekolahin, misalnya di DT atau di mana, nanti kuliah atau bagaimana, nanti kerja di mana, agar bisa nolong orang, bisa membantu orang tua. Kan? Kira-kira ibu saya dulu punya itu ya. Tidak ada. Saya di kampung belum mengetahui kumaha bukan ketinggalan jalan sekiman, pikiran saya jodohan. Saya ketika poin ayeuna ge udah bersyukur. Makanya doanya dari dulu apa? Sing loba dumikanya gitu. Kuatan doa orang tua. Sing loba apa sing banyak yang karena kepikiran yang bisa apa karena tidak bisa melihat. Dan kemudian udah merangkak usia 2 tahun, 3 tahun. Ibu dulu kalau anak seperti itu kan kalau laki-laki dibeliin sepeda. Ya Bu, kira-kira nih ibu saya mau beliin sepeda aja bingung. Rek kumaha mang beliikeun sepeda, rek kumaha sasampedahanana. Jangan Bu. Jadi ibu kalau anak punya keinginan mang atuh yang sepeda, bersyukurlah kepada Allah. Dan anak ibu-ibu mah bisa dibelikan sepeda. Ibu saya dulu, ya Allah, tidak tetap dan pengen gitu ya, anak-anaknya dibelikan sepeda. Ya kan? Meskipun ya gitu, soloyong kaditu nabrak itu, soloyong kadi nabrak. Berarti tetap ya Kang Tang dibelikan sepeda gitu. Sepeda. Terus Kang Tang ketika pertama kali naik sepeda, dia nabrak. tapi gak sedih gitu kan? Tua saya yang sedih mah. Kenapa? Ya kan saya waktu itu anak-anak, nggak punya pikiran. Saya dulu mengira semuanya mengalami kondisi sama seperti saya. Itu yang saya pikirkan. Saya tuh tidak pernah kepikir saya ini tidak bisa melihat. Maka ini cerita ibu saya. Jadi sepedahan. Tapi kan karena tetap sering sepedahan, akhirnya menjadi nggak nabrak lagi. Karena kan sudah tahu. Oh kalau ke sana ada lemari. Oh ke sana ada rak itu.
Nah, ini yang menarik Kantang. Berarti bukan dibatasi karena Kantang nggak bisa melihat, jadi nggak boleh ini nggak boleh itu enggak ya? Tidak. Jadi orang tua saya tetap membelikan saya sepeda. Kemudian makin lama makin besar nih usia saya, maka ibu saya pun sudah mulai mengamanahkan kepada saya pekerjaan yang bisa saya lakukan. Misalnya, kalau ibu saya pulang dari kamar mandi, mau sholat ke saya, Entang ambilin sendal. Nah, Entang ambilin sendal, maka saya mengambilkan sendal. Dan ibu saya sudah mengajarkan kedisiplinan kepada saya di rumah. Ini sendal untuk sholat disimpan di mana? Ini pakaian di mana? Ini mukena di mana? Ini sejadah. Jadi ketika saya meminta membantu orang tua saya, itu sudah tidak susah lagi karena saya tahu di mana orang tua saya nyimpen mukena, di mana orang tua saya nyimpen sandal, di mana orang tua nyimpen sesuatu. Benar Kantang, ini ada yang menarik. Kan tadi di awal ibunya Kantang itu sedih. Terus ada yang memotivasi, terus berdoa. Tapi ada usaha kan yang ada usaha dari kesedihan itu tumbuh satu keinginan ke anak tuh ningali oge asal dia bisa mandiri. Nah, itu kenapa muncul? Berarti bersyukur atau gimana cerita ibu Kantang? Jadi begini. Satu, yakin dulu bahwa kondisi anaknya itu adalah ciptaan kehendak Allah. Dan tidak ada kehendak yang lebih baik selain dari kehendak Allah. Maka ibu saya waktu ibu saya cerita ya bahwa kenapa ibu seperti ini? Kenapa ibu mau memandirikan Entang? Karena yakin Allah tahu bahwa Entang ini lahir tidak bisa melihat karena ini kehendak Allah. Dan tidak ada yang bahaya kalau Allah sudah berkehendak. Maka ibu saya memperlakukan saya sama seperti kepada yang lainnya. Insya Allah ya, berarti jadi, ini kuncinya ya Kang. Iya, jadi keyakinan. Kemudian dilakukanlah ibu saya menjadi gimana caranya untuk memandirikan Entang. Maka mulai dari hal yang terkecil, Entang ini harus belajar membantu orang tuanya. Itu tadi, ngambilin sendal, bahkan nyusun piring. Nah, bukan diperlakukan spesial kan? Tidak. Anaknya nggak bisa lihat terus diamin aja. Tidak. Bahkan ketika usia saya 7 tahun itu sudah disuruh nimbak dulu narik air dari dalam sumur. Bu, ini pinggir sumur, ini sumurnya. Saya duduk di pinggir sumurnya kayak gini. Jadi kaki saya tuh menggantung ke dalam sumur. Saya duduk kayak gini. Enggak takut jatuh tuh. Ya udah nggak kelihatan. Ini dalamnya kenapa? Seorang ibu tuh berarti ya itu tadi. Bisa kuat itu gitu melatih anak saya dengar. Eta cenah nyesi eta budak cenah juk gigiran sumur gitu. Aduh kan gitu. Jadi amanah jadi orang tua yang memberikan kepercayaan kepada anaknya. Jadi ibu saya begini bilangnya, "Keun pada hamanang tuh tapi demun hayang duduk." Jadi ibu saya belajar, kamu siap-siap bahwa setiap apa yang kamu lakukan pasti ada risikonya. Nimbah sambil duduk si dendang di pinggir sumur, itu risikonya jatuh. Itu usia berapa nanti? Itu usia 7-8 tahun. Masya Allah, kita mau udah saya setiap hari itu dituntut untuk memenuhi bak mandi yang isinya 60 ember timba. Lamun tok itu mau dipaparin sangu goreng, mau dipaparin mam. Kenapa? Bilang ibu saya, cenah, Entang lamun emak, nggak nyebut Entang teh teu ningali. Entang lamun emak geus eueuh mun emak maot saha nu rek mere dahar Entang. Dan Entang batu mah bakal aya nu mere dahar lamun Entang bisa berbuat sesuatu. Jadi Entang teh ulah hayang dibere ku batur, tapi pastikan batur teh mere ka Entang teh buruhan. Jadi harus ada keras ya. Jangan mengharap belas kasihan. Kayaknya saya sejak kecil nggak ada yang ngasih. Karena kalau ada yang ngasih yang dimarahin oleh ibu saya. Ya semua anak amin itu ningali terus diberi yang kita kalau bisa bisa gitu. Nah, dilanjut. Jadi sambil si dendang ceweknya geret sebelum malah ngakal supaya hayang gancang pinu emerna ku abi digentos ku dada anggung. Bisa ya? Bisa. Pintar. Rada berat. Gitu. Itu saya gitu. Penuh. Lumayan harusnya 60 ember kan. Bisa loh hanya untuk jadi 40 ember kan udah penuh. Jadi
Ya, orang tua saya itu tidak memperlakukan saya seperti dari Tuminari gitu. Bahkan setelah itu juga tuntang ke kebun awi, saya pegang ke suluh. Jadi saya sejak saat itu pun harus mencari kayu bakar. Saya jatuh, ibu saya nangis nggak? Betul, motor saya kecil-kecil, digoreng. Benar, itu masih ada. Qadarullah, apa 11 tahun yang lalu ibu saya sudah berpulang. Digoyangkan bu, ke orang tua teh saya. Kan saya jatuh tadi, digoyangkan. Mana teh jatuh? Kenapa? Ibu saya kan belum memberikan informasi. Kalau saya sudah informasikan tuh bisa ninggal, tapi saya baru saya memahami. Dan kemudian saya tanya, Mak, kunaon kan mate apal, abi teh teu ningali, tapi ku mak entang. Lamun entang teu ningali, terus entang teu bisa nanaon, terus emak maot, kumaha entang kayak kenapa. Jadi paling tidak alhamdulillah qadarullah buat saya itu dagang jualan, rumahnya kan di gang. Kalau pulang dari pasar, itu kan mobil tidak masuk ke gang. Maka saya adalah karyawan uak saya yang ngambilin dagangan dari jalan raya ke dalam. Disuruh, mulai dari bawah awalnya disuruh bawa kerupuk, bawa sayuran, sehingga lama-kelamaan disuruh bawa minyak tanah, bawa minyak goreng. Maaf ya, zaman minyak tanah dari dulu. Gitu, Kang. ya, Bu. Nah, berikutnya nih ya. Menarik kan? Nanti kita bikin serial kisah kehidupan Kang Antang, setuju? Jadi kita Masya Allah share di ya. radio yang Antang ya, biar komplit ceritanya. Ya. Jadi Masya Allah ya ibu-ibu, ternyata kan dibalik pada saat Kang sekarang ini kan adalah didikan dari orang tuanya. Nah, qadarullah juga Kang itu diberikan anak yang juga ada ini ya kekurangan juga. Nah, kita ingin tahu juga ya bagaimana mendidik anak yang apakah sama seperti orang tua, dia juga disuruh menimba Kang gimana? atau bagaimana? Suruh nimba ya sumur nah enak ya. Sudah zaman. Jadi gini. Jadi saya itu tadi dari orang tua saya. Orang tua itu memperlakukan saya dan benar-benar ketika ada Pak RT mengumumkan kepada masyarakat untuk kerja bakti, kemudian saya cuma tiduran aja di rumah, tidak pergi, maka yang terjadi apa? Kan orang tua saya orang Garut masuk nganyamnya, tahu nganyam Bu? Bikin ayahan gitu, mata saya pasti anyamun eta dibengket, digabronkeun Bu, ini kan itu. Hilang tuh kerja bakti jeung batur. Disuruh kerja bakti ikut bareng-bareng dengan masyarakat. Kalau ada yang bertamu ke rumah, kemudian saya tinggal di kamar, sepulang tamu saya dimarahin habis-habisan. Jadi kalau ada tamu itu, saya harus keluar, saya harus mengulurkan tangan. Mata kunaon abi ayeuna teu aya ka era. Nanti nyarios siga kieu dipaeun ibu-ibu. Makanya orang tua saya sejak dulu memang tidak pernah istilahnya menyekap saya. Saya harus keluar kepada masyarakat. Nah, balik nyambung kepada pertanyaan ibu. Gimana pertanyaan? Mental apa yang saya tanamkan kepada anak saya? Jangan minder punya orang tua, tidak bisa melihat. Bu, ini cerita. Ini akan ada pertanyaan tadi ya. Kelas 2 SD, istri saya waktunya ngambil rapor. Maka ngambil rapor lah istri saya di sana ke sekolahnya. Kan kalau yang lain kan dipanggil satu persatu anaknya ya sama ibunya. Ibunya Raffi, nah pas ibunya Raffi, anak saya duluan yang Raffi itu berdiri, kemudian ibunya dituntun ke depan. Dituntun ke depan ibu. Duduklah ibu. Diberitahu ibu, alhamdulillah Raffi masuk 10 besar. Kemudian kata istri saya begini, Ibu guru, mohon maaf, buat saya, anak saya Raffi ini bukan hanya 10 besar. Kaget tak gurunya, kenapa ibu? Punten ya ibu, kalau di sini ada 35 siswa, yang 34 itu pulang ke rumah,
buka sepatu, ganti baju, dibuka bukunya oleh ibunya, dibetulkan cara menggambar oleh ibunya, dibetulkan cara menulis oleh ibunya. Buat yang anak yang satu ini tidak, ibu. Dia pulang ke rumah, dia buka sepatu, dia ganti baju, dia membuka bukunya sendiri, dia membuat gambarnya sendiri, dia menulis belajar sendiri, malah kadang-kadang terdengar isak tangis. Ketika ditanya, "Aa, kenapa nangis?" "Aa nggak bisa membuat gambar mobil-mobilan seperti yang ada di gambar." Jadi anak saya waktu itu disuruh membuat gambar mobil-mobilan seperti yang ada di gambar. Sementara kan saya dan ibunya tidak bisa melihat gambar. Kebayang nggak? Untuk sekedar membuat gambar mobil-mobilan saya, anak saya harus menangis. Kenapa? Karena tidak mendapatkan bimbingan dari orang tua. Kunaon ari ibu-ibu anu bisa ningali. Malah bisa diajar serangan. Bayangin, anak saya tidak pernah mendapatkan itu. Kenapa? Gak tahu jelek atau bagusnya tulisan anak saya. Bayangkan dulu. Anak seusia 6 dan 7 atau 7 tahun harus belajar sendiri. Kemarin saya kan anak saya yang bungsu jilid 3 lagi belajar qiraati jilid 3 ya Bu ya. Kemudian dia masih terbata-bata. Saya bilang ke anak saya, "Nas, sok atuh belajar dari YouTube." Da ayah mah kan nggak bisa ngajarin anak qiraati. Ibu bisa nggak ngajarin anak-anak qiraati, Bu? Enggak. Bisa kan Bu ya? Bisa ya Bu? Enggak, kita juga nggak belajar. Kita kan harapannya terlihat ya Bu ya. Kalau dulu mah ikra jilsa. Kan abi mah Qur'ana nukin. Anak saya kan tidak mengerti. Qur'annya beda. Bayangin Bu, kalau ibu-ibu mah bisa leluasa ngajarin anak ikra, bisa leluasa ngajar. Buat saya mah apa? Sama istri itu cuma ya Allah, berikan senantiasa petunjuk. Alhamdulillah, kemarin anak saya yang kembar, kan pesantren tuh di Lembang, dapat juara, yang satu dapat juara umum, yang satu dapat juara. Ya Allah, buat saya mah bersyukur Boroning dapat juara ya. Bisa sekolah aja udah bersyukur. Bayangin itu kalau ibu-ibu makan begitu lahir anak tuh udah dikenalin apa-apa. Nah ada lagi Bu, ini mah cerita ke kebun binatang. Bu udah ke kebun binatang. Kalau orang lain nih, anak-anak yang lain nanya ke orang tuanya, "Ayah itu apa? Ibu itu suka gitu nggak Bu dulu sama anak Bu?" Iya. Anak saya mah diem. Bentar. Ya kira-kira bisa jawab enggak? Ya, karena kan nanyanya, "Ayah itu apa? Ibu itu apa?" Kan nggak kelihatan. Saya iseng ditanya, "Kenapa kamu mah nggak nanya ke ayah?" Ya ayah kan nggak bisa melihat. Jadi Bu, kebayang nggak? Kira-kira kata-kata itu pernah didengar nggak oleh anak ibu kepada ibu? Nggak pernah didengar. Terus jawaban Kang apa? Ya saya cuma, "Ayah minta maaf ya Kak. Ayah tuh bukan nggak pengen, tapi kan ayah nggak tahu apa yang ditunjuk oleh AA. Ayah kan nggak tahu apa yang ditunjuk oleh Teteh. Insya Allah nanti juga AA sama Teteh tahu sendiri." Gitu. Ya beruntung kadang kalau ada adik saya ikut, ya nanyanya paling ke adik saya. Kan gitu. Nah, kalau adiknya ikut, misalnya bibinya ikut nanya. Kan pernah waktu itu anak saya habis didandanin, habis dimandiin, didandanin sama ibu saya. Sama istri saya ya. Kemudian dia langsung lari ke adik saya, "Bibi, Teteh cantik enggak?" Bayangin coba, anak saya untuk sekedar pengen disebut cantik harus lari ke orang lain. Saya tanya, "Kenapa Teh nggak nanya sama ibu?" Ya kan ibu sama ayah nggak bisa lihat. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, suka muji anak sendiri enggak? Oh iya. Suka ya? Suka atau ini bahasanya gitu kan? Jangan ya. Jadi kebayang nggak Bu? Anak saya untuk sekedar pengen dipuji aja harus
nanya ke yang nah, ini hikmah pembelajaran buat kita semua bahwa Allah itu udah memberikan nikmat yang banyak kepada ibu-ibu. Bu, ibu udah melahirkan anak, semuanya bisa melihat ya Bu? Alhamdulillah bisa melihat. Kemudian ibu sendiri terlahir dengan kondisi mata bisa melihat. Ibu semuanya bisa melihat wajah orang tua, Bu? Bisa. Yang saya katakan dulu, saya suatu hari diskusi dengan ibu saya. Saya ingat banget, saya itu di pangkuan ibu saya, ya sambil tiduran lah di pangkuan ibu saya, tiduran dan ogohan. Kemudian saya tuh sambil raba-raba gini, mati juga, mati juga, sama raba di saya. Apa yang terjadi? Ada basah di pipi. Entang sing sabar weh. Memang entang mama pernah bisa ningali emak. Entang nggak akan pernah bisa melihat ibu. Dan ibu juga sama, bukan nggak ada, ibu udah kehendak Allah. Jadi saya selama lebih kurang berarti 35 tahun tidak pernah tahu seperti apa wajah orang tua saya. Ya seumur hidup, karena 14 tahun yang lalu ibu saya sudah berpulang. Makanya ketika hendak dimandikan, saya mohon izin kepada ibu-ibu yang apel itu akan memandikan. Ibu-ibu boleh enggak saya ikut memandikan? Katanya boleh. Maka saya bilang, tolong tuntun Bu tangan saya ingin menggendong. Saya gendong jenazah ibu saya. Alhamdulillah ada ibu-ibu yang bantu saya memegang tangan saya bawa ke tempat pemandian. Saya letakkan, kemudian alhamdulillah saya diperkenankan untuk membasuh bagian wajah. Saya basuh wajah ibu saya. Hingga ada ibu-ibu yang bertanya, kenapa? Katanya Pak Haji kok lama-lama banget membasuh wajahnya, udah bersih. Saya katakan ibu, 34 tahun yang lalu saya terlahir ke dunia ini. Rindu sekali saya ingin melihat wajah ibu saya. Rindu banget. Ketika saya diciumi oleh ibu saya ingin tahu seperti apa wajah yang mencium. Ketika saya menyentuh, saya ingin tahu seperti apa wajah yang menyentuh. Dan bahkan saya kangen seperti apa senyum ibu saya kepada diri saya. Padahal saya tidak bisa melihat senyumnya, tapi saya rasakan ibu saya senantiasa memberikan senyum buat saya. Kangen saya ingin melihatnya. Dan saya tahu beberapa saat lagi wajah ini akan ditutup dengan kafan. Saya sadar sesaat lagi wajah ini akan segera berada di dalam tanah, tanpa sedikit pun memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melihatnya. Maka saya sedang melepaskan kerinduan sambil mohon kepada Allah, ya Allah, di dunia ini saya tidak punya kesempatan untuk melihat wajah orang tua. Maka perkenankanlah nanti dengan air ini saya bisa membersihkan wajahnya sehingga kelak saya bisa melihatnya di yaumil akhir. Itu ibu. Saya tidak pernah bisa melihat wajah orang tua. Kan kalau ibu-ibu sambil berdoa, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama bayani saghira. Yang kebayang wajah ibunya, ya Bu. Yang kebayang wajah ayah. Bu, agak pantang kan orang tua saya sudah tidak ada. Tetapi kan masih bisa membayangkannya. Masih ada bayangannya di mata. Seperti apa? Kantang bagaimana? Ya saya ngebayangin bagaimana. Ketika ada aja saya tidak pernah tahu wajahnya. Nah Bu, bisa melihat wajah orang tua, bisa membayangkan wajah orang tua. Itulah nikmat terindah yang ibu miliki. Fabi ayyi ala yu'addikuma tukadziba. Nikmat Allah yang sederhana Bu. Nikmat bisa melihat. Makanya kalau sampai hari ini masih ada ibu-ibu yang masih mengeluhkan dengan segala ujian, Bu, ibu mah bisa ninggal. Punya anak selama 9 bulan, istri saya juga 5 anaknya, punya sama 9 bulan. Hadiah terindah apa yang ibu rasakan ketika pertama kali melahirkan anak? Itu bisa melihat wajah buah hati. Kira-kira keinginan itu adanya pada hati istri saya, Bu? Ada. Istri saya pengen melahirkan. Setelah melahirkan anaknya didengar suara tangis anak kami. Apa yang disampaikan oleh istri saya? Ya, kita ini harus melahirkan, harus mengurus anak yang tidak bisa terlihat.
Bahkan begitu lahir, ya wajah anak kita juga sama. Kemudian bidan nih, Pak, saya barangkali mau mengazankan anak. Saya katakan, Bu, saya mah bukan mau mengazankan anak. Saya mah ingin tahu seperti apa wajah anak saya. Saya ciumi anak saya dekatkan wajah saya ke wajah anak saya. Demi Allah, tidak pernah tahu seperti apa raut wajah anak saya. Bayang gak? Saya ini mengurus anak 5 tanpa satupun yang bisa saya ketahui seperti apa wajahnya. Ibu-ibu, alhamdulillah, qadarullah, ibu mendapatkan nikmat dari Allah, punya anak 1, 2, 3, 4, 5 atau lebih, bisa terlihat. Kira-kira bisa melihat wajah anak nikmat gak, Bu? Alhamdulillah. Nikmat. Maka apa yang harus tumbuh dalam diri kita? Bu, Pak, harus budak teh. Ibu mah liar-liar oge bisa. Ya Bu, ya. Tuh pun bojok mah 5, Bu. Terus deh, Bu. Jadi jangan pernah mengeluh karena ngurus anak. Geus mah anak mate. Geus Kantang, ibu udah pernah nangis semua. Kantang tersentuh, Masya Allah. Semoga Kantang dan keluarga dalam rahmat Allah. Amin. Husnul khotimah sampai akhir kita semua ya. Dan buat saya, Bu Esti, Ya. itu semua adalah nikmat. Ditanya oleh anak saya, Ayah, kenapa mata ayah sama ibu kok nggak bisa melihat? Ini ketika anak saya kelas 1 SD. Kenapa mata ayah sama ibu kok nggak bisa melihat? Kira-kira berarti anak saya pengen apa? Orang tuanya bisa melihat. Kan atau kalau orang tuanya mah diantar ke sekolah sama ibu bapaknya yang bisa melihat, ya nggak? Anak saya kan tidak. Nah, jawaban saya bingung kan waktu itu. Kalau disebut karena Allah, khawatir anak saya benci sama Allah. Ya nggak? Maka jawaban saya kenapa? Kenapa mata ayah dan ibu nggak bisa melihat? Agar ayah sama ibu selalu kangen untuk bisa melihat wajah kalian. Jadi sampai saat ini saya kangen ingin bisa melihat wajah anak. Di saat sebagian ibu-ibu pergi pagi pulang malam, seolah-olah wajah anak itu biasa aja. Padahal buat saya melihat wajah anak adalah nikmat yang dirindukan. Maka sok Bu, dia lihat wajah anak kita baik-baik, lihat wajah keluarga kita baik-baik, lihat wajah suami kita baik-baik. Dan pun bojo mah teu tiasa ningali abdi pun abdi ge sami. Makanya Bu, tong sok sering teuing pasea di rumah teh. Tong sok saling polototan, da abdi mah sareng pun bojo tara saling polototan. Bisa. Bisa. Kantang izin ya, kita mulai bahas ini ya, relasi sama jawab ya. Ya, itu bukti kesempurnaan ya Bu ya. Jadi kesempurnaan versi lain. Kita buka ya. Enggak, ada yang mau nanya Bu? Dari Ada saya berapa dulu. orang? Oke, Benar. 1, Oh, silakan 3, baik. Kantang, dari saya pertama. Ibu mabung dari payung Ini gitu. juga yang mau nanya. Mewakili netizen. Ya. Kantang, kan kalau membandingkan hidup kita dengan Kantang beda ya. Ya. Insya Allah udah mengamanahkan kelebihan pada keluarga Kantang. Nah, ibu-ibu ini ada sebagian yang diamani oleh anak itu bisa melihat secara fisik kuat, Ya. tapi misalnya mentalnya. Ada yang ada anak yang berkebutuhan khusus, Oh. misalnya ADHD atau apa yang Oh, iya, secara paham. kecerdasan. Ya. Yes, ya. Nah, dari 5 anaknya 1 nih Kantang yang Tidak bisa melihat. yang Apa tidak nih? bisa Yang melihat berbeda, kurang yang berbeda spesial aja. gitu. Ya, berbeda. Autis Ibunya lah tuh apa. capek, katanya saya harus mendampingi sampai kan kalau yang ADHD itu bukan yang akan sembuh ya, Betul. tapi butuh pendampingan terus. Capek, terus stres juga, Oke. karena mungkin berharap anaknya itu normal. Kan Nah, ini tipsnya nih. yang membuat kita capek dan stres itu karena kita berharap. Semakin besar harapan kita, semakin stres lah kita. Nggak boleh berharap, boleh. Tapi berharapnya kepada Allah. Kita ngurus anak. Allah tahu nggak ibu sedang ngurus anak yang berbeda? Tahu nggak? Tahu. Ibu saya waktu itu tahu nggak ngurus anaknya yang tidak bisa melihat ini? Tahu. Tapi hasilnya seperti ini dulu ibu saya tahu nggak? Enggak. Saya nggak tahu bahwa anaknya akan seperti ini. Dulu pokoknya berpikir aja. Pokoknya ibu saya mengurus karena memang amanahnya untuk mengurus. Bu, boleh jadi ya, ibu ini masuk surga gara-gara anak yang diurus ini. Ya enggak? Nih, kalau punten ya, aduh ya Allah, ini punten banget ya pilihan yang tersinggung ya.
Kalau ibu-ibu mah ditakdirkan ditakdirkan oleh Allah untuk punya anak dengan kondisi yang berbeda, sama seperti ibu saya. Tetapi ingat saya dulu ketika saya dulu ngaji ke DT, ada seorang muslimah memilih Bapak Ato untuk menjadi almarhum, untuk menjadi suaminya. Yang dari pinggang ke sini sampai ke bawah dia tidak bisa bergerak. Jalan aja digendong orang. Memilih loh, Bu. Berarti muslimah itu sebetulnya bisa kan memilih laki-laki yang sempurna. Muslimahnya sempurna ya. Muslimahnya sempurna. Yang sekarang berada di Jalan Pajajaran. Betul. Beliau bukan penceramah, beliau bukan siapa-siapa. Tetapi memilih seorang laki-laki yang secara fisik, itulah yang disebut dengan cinta itu tak butuh yang sempurna. Mungkin secara fisiknya beliau tidak sempurna, tapi sampai akhir hayatnya beliau berada di sisi Bapak Ato. Kebayang? Ibu-ibu dah kumaha deui geus ku Allahna dibere tuh aya anu bisa memilih, tapi ternyata beliau memilih itu. Baik. Ya. Sambil mikrofon udah ada. Baik, ini sudah ada. Boleh capek nggak sih? Ngeluh tuh boleh nggak? Capek boleh, tapi capeknya apa ya? Bukan boleh capek ya jawabannya ya. Karena memang kalau udah semuanya dilakukan karena Allah, punten. Berangkat haji, biayanya sekarang 100 juta. Betul nggak? Nah, ngantrinya berapa belas tahun. Tapi karena dilakukan karena Allah, kira-kira apa yang dirasakan ketika pergi haji? Bahagia, betul nggak? Wah, pergi menunaikan haji itu capek. Tapi kalau dilakukan karena Allah, seneng gue. Jadi kalau sudah karena Allah, nggak ada capek. Nggak ada. Baik, Ibu silakan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Pak Ustadz, saya mau nanya. Ibu siapa dari mana? Oke, Ibu Billy Banan dari Contos. Ya. Oke. Pak Ustadz, saya mau nanya, bila seorang anak yang udah akhir balik, Ya. dalam melakukan ibadah harus selalu diingatkan sama orang tua. Karena kan sebagai orang tua, terkadang anak itu pengen mengerti sendiri Ya. karena Allah. Tetapi pada prakteknya, pada kesehariannya, kadang harus selalu diingatkan, Ya. baik itu sholat subuh, sholat apa. Ya. Nah itu bagaimana hukumnya buat anak tersebut? Ibu. Dan bagaimana buat orang tuanya juga? Baik. Dan bagaimana caranya ya? Ya. Ya. Jawabannya Terima gampang. kasih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, anak ibu, kenapa harus selalu pengen diingatkan? Selama anak itu menjadi tanggung jawab kita, maka tugas kita mengingatkan. Isuk-isuk, hesek sholat subuh, ingat tidak terus tiap hari. Ya enggak? Bayangin Bu, kita ngingetin sholat untuk anak, pada anaknya udah akhir balik ya Bu ya. Selama anak itu berada dalam tanggung jawab ibu, misalnya anaknya perempuan atau pokoknya laki-laki atau apapun. Selama berada di dekat ibu, jangankan itu anak ibu. Kalau bisa mah anak orang lain pun diingatkan. Jadi ibu berpikirnya jangan itu anak saya. Karena watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ingetin tuh gini, bu butuh kesabaran. Jangan berpikir hukumnya kepada orang lain, tetapi justru hukumnya pada diri kita. Kewajiban kita untuk senantiasa mengingatkan. Cik atau pada tetong yang diingatkan wae. Siapa tahu setiap kita mengingatkan berarti kita dapat pahala. Jangan pernah berpikir ke anak kita dapat dosa, enggak. Ya kan? Ini kotak kita kali kan ya? Iya. Sebagai kitanya. Ya, sebagai kitanya. Bu, abis gaduh pun anak lu 18 tahun teh gitu dulu. Kan gitu awalnya medana teh. Abis tos tetepan, udah sholat semua belum? Belum, sok atuh sholat. Udah kayak gitu. Teteh udah sholat belum? Belum, sok atuh sholat. Udah kayak gitu. Nah, besoknya udah sholat belum? Nah, tuh udah gitu. Udah ditanya kira udah ya jawaban ke budakna oge. Ya Bu ya. Jadi selama itu berada di rumah kita, selama itu tanggung jawab kita, maka kewajiban kita untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jangan pernah memikirkan hukum untuk anaknya ya. Untuk kita aja. Iya, baik. Selanjutnya, Puasnya Bu? Wah, nggak apa-apa ya Bu, kalau nggak puas tanyakan nanti di MKFM ya.
Kantang tuh setiap hari apa ya siaran di radio? Sekarang belum. Oh, belum lagi. Nanti berarti terus MG 102,7. Kalau pengen bertanya lebih banyak karena kita terbatas nih waktunya. Tes ya, silakan Bu. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuswati dari Sindang Laya. Ya, mantap. Kang Punten mau nanya, saya waktu kecil dulu dari pengajian berkunjung ke Wiyata Guna. Ya. Nah, terus ditanyakan ke anak-anak yang tunanetra yang tidak bisa melihat, apakah pernah melihat wajah ibunya gitu ya, itu kan dari lahir gitu. Nah, ada salah seorang yang menjawab katanya pernah dalam mimpi. Nah, yang saya mau tanyakan apakah Kang pernah gitu? Oke. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang tunanetra itu ada yang ada yang mendapatkannya sejak dalam kandungan sudah tidak melihat, ada juga yang mungkin hanya sekitar 1-2 tahun juga ada. Ya, jadi mungkin si anak tersebut dulunya sempat melihat ibunya sehingga pernah juga melihat dalam mimpi. Tapi ketika dia bisa melihatnya, dia nggak ingat karena masih anak. Kemudian dalam mimpi dia bisa melihat, boleh jadi karena rekamannya kan sudah ada di otak. Nah, boleh jadi yang pernah melihat ibunya, yang belum pernah melihat anaknya, boleh jadi dia pernah memimpikan bertemu bisa melihat ibu dan ayahnya. Karena saya qadarullah semenjak dalam kandungan tidak pernah bisa melihat, maka saya melihat ibu saya dengan imajinasi saya. Gitu. Kayak gitu ya. Sedang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iis Nur Hayati dari Majelis Ta'lim At-Taqwa Padalarang. Oh, Bandung Barat. Mengenai cinta yang tidak memerlukan kesempurnaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana kita dapat membedakan antara cinta yang tidak memerlukan kesempurnaan dan cinta yang terlalu toleran terhadap perilaku yang tidak sehat? Gitu aja kan. Baik. Mohon. Jadi cinta terhadap toleran yang tidak sehat itu namanya syahwat kan gitu. Jadi cinta itu sebetulnya vertikal kepada Allah karena Allah yang maha sempurna. Tapi kalau kita toleran di sana, itu orang teh cinta kepada merokok, nah kamu cinta tapi syahwat. Jadi sesuatu itu yang bisa dikatakan cinta jika memang vertikal kepada Allah. Memang ada, dan janganlah kalian mencintai apapun melebihi kecintaan kepadaku. Nah, artinya kita tuh boleh mencintai, tetapi sesuatu yang ada manfaatnya. Cinta kepada suami ada manfaatnya nggak, Bu? Ada. Nah, cinta pada anak ada manfaatnya? Ada. Tapi tidak boleh berlebihan. Nah, kita tadi jawaban, kita harus toleran kepada hal yang tidak sehat. Nah, kalau kita bisa mencegahnya, maka cegah. Tapi kalau tidak bisa, cukup berdoa. Jadi Bu, kadang-kadang ada orang yang membiarkan itu bukan berarti dia mencintai, tetapi tidak punya kekuasaan untuk mencegah. Seperti kita. Sekarang kita benci nggak sama korupsi? Benci. Tapi kita bisa nggak melarangnya? Kan nggak bisa. Tugas kita adalah berdoa. Gitu. Jadi kalau kita tidak menyukai hal-hal yang sifatnya kurang sehat ataupun maksiat, misalnya suami kita masih merokok, tapi lamun dicarikan, lamun dicegah malah sok nyarekan, ya udah doakeun we Bu, ya Allah, gitu. Ya Bu. Ini menarik Kang. Cinta yang sejati itu berarti cinta yang berlandaskan karena Allah. Gimana Kang mencintai suami, mencintai anak karena Allah tuh gimana? Dan tidak berlebihan, gimana Kang? Segala, makanya supaya kita bisa mencintai karena Allah, maka pergaulilah keluarga kita sebagaimana petunjuk dari Allah. Punten ya, cinta kepada istri karena Allah, tapi nafkahnya dari jalan yang misalnya dari judol. Karena Allah nggak kalau gitu cintanya, ya nggak? Jadi kalau kita cinta kepada istri, kepada anak, nafkahi dari rezeki yang halal. Kita cinta pada suami, lakukan dengan cara-cara yang
Alah, maka saya masuk ke dan kadang-kadang rumah tangga teh sok diawali dengan yang kurang baik. Urang rek nikahkeun budak urang, nanggap dangdutan. Ya, terus artis nate angguanana seksi. Atuh minatu urang teh geus lalajo lain muhrimna. Geus ti dinya keneh ge urang sudah diawali begitu. Ya. Iya, mata hati-hati Bu. Urang teh pengen punya keturunan soleh, anak kencu soleh, tapi pas ngawinkeun budak dangdutan nunan seksi, anu seksi. Tah berarti urang teh menanamkan ke anak teh naon? Bayangkan itu menantu orang yang diperbolehkan melihat aurat orang lain. Jadi kalau kita ingin mencintai keluarga, maka lakukanlah, maka banyaklah membaca sirah. Bu, pantang tidak bima tosbur, mengausna kan sok aya di MK sirah nabawiyah. Kupingkeun MK. Berarti belajar mencintai makhluk itu dari orang-orang yang mencintai Allah gitu ya. Ada petunjuk, ada panduannya di mana tuh Ustaz? Kang Tang. Banyak. Panduan-panduan bisa diperoleh sekarang mau buku-buku. Ya Bu, itu tadi kan makanya saya bersyukur ini bukan promosi. Makanya kan dari pagi, dari mulai dinyalain sampai dimatiin kan yang disampaikan MK mah dakwah. Mulai dari risalah Rasul dan aya dangdutan Bu, tenang. Abi kan tuh saya Kang Tang abi masuk di YouTube dah. Kan gitunya. Nah, tapi teh nonton AA di YouTube kan gitu, na YouTube nonton tiba-tiba lewat IJCash, kita minjem. Ada iklan. Lewat gitu. Jadi macam ke nonton Ustadz Aam lewat iklan. Udah gitu teh apa penuh yang muslimah lewat satu terus ajib-ajib di dangdutan gitu. Di musik di mana gitu. Jadi kalau di MKFM mah iklannya juga aman ya kan. Malah kadang-kadang pemain musik aneh-aneh habis sok nelpon. Tong diputar deui. Malah pernah waktu itu ada siapa ya yang artisnya tuh aneh-aneh entong eta. Siap-siap nanti. Baik, iklan dulu. Jadi selain mendengarkan radio MK, ternyata banyak informasi yang bermanfaat yang lewat di antara program MKFM. Tok akad itu namanya iklan abi. Ada cara kita berwakaf Al-Quran Braille. Ibu sudah Al-Quran Braille. Ya. Kalau diberitahu lagi di sini, seakan-akan saya tidak percaya. Ibu, kan ini pendengar MK. Mengingatkan Jadi cari tahu ibu-ibu, silakan ada QRIS di mana panitia. Kita permudah Kang Tang. Baik, selanjutnya itu ya. Mau ada badan narasan dari ibu-ibu. Pada narasan abdi. Lagi ya, yang satu sana dan terakhir ibu ya. Kanan satu kiri. Siapa dulu? Depan belakang ya, satu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haning Nerisa Kang Tang dari Sarijadi. Jadi di sini posisinya masih punya anak usia balita 5 tahun dan 3 tahun. Jadi Masya Allah sangat malu dan bersyukur gitu ya bisa hadir di kajian pagi hari ini. Yang mau pertanyaan pertama yang mau ditanyakan adalah Kang Tang sama istri kan qadarullahnya tidak bisa melihat gitu ya. Tapi beberapa mengasuh anak kan itu yang bisa melihat. Dan pernah nggak sih Kang Tang ngerasa burn out gitu kalau bahasa sekarang tuh lelah gitu ya dalam menghadapi anak-anak yang sedang fasenya kayak gitu. Sedang fasenya biasanya sama Kang Tang sama istri itu penguatannya gimana sih, kan anak-anaknya nggak bisa melihat tapi Kang Tangnya saling penguatannya gimana bersama istri. Sekaligus tirakatnya nih Kang Tang gitu ya selama ini tuh dalam mengasuh tuh ada nggak sih yang Bismillah sama istri misalnya apa sih yang paling diikhtiarkan untuk anak. Terus yang kedua nasihat nasihat yang paling Kang Tang ingat selama ketika ada orang tua gitu ya, pertama ibu gitu ya, Masya Allah yang bisa menumbuhkan Kang Tang sampai saat ini gitu ya. Kan kalau saya punya anak-anak yang bisa melihat gitu kan, berarti harus lebih optimis dong gitu ya biasanya. Tapi Masya Allah gitu ya, ibunya Kang Tang tuh
apa namanya, dengan keterbatasannya Kang Entang tuh bisa optimis gitu dan menumbuhkan. Saya tuh dari tadi menyimaknya, Masya Allah ya, ibunya Kang Entang tuh lagi dialiri pahala dari Kang Entang kayak gitu. Jadi pengen juga gitu punya anak-anak yang ketika nanti saya meninggal gitu ya, tapi Masya Allah, Allah tuh apa ya, menghadirkan gitu ya, kita tuh punya anak-anak yang bisa pertanyaan didik dan kedua itu langsung dijawab langsung yang lain aja semuanya. Oke, boleh. yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohana dari Majelis Taklim Al Hidayah Terasana. Mungkin Antang juga sudah tahu ya. Katanya tuh ya. Saya Allah mau sharing sedikit. Saya punya imam di Masjid Al Hidayah. Saya bukannya orang yang dia melihat atau bawah yang nggak bisa melihat Pak Deden Sutisna mungkin kenal Pak. Ya, Kuningan. Alhamdulillah dengan adanya itu orang-orang sekitar Terasana itu nggak ada yang mau, tapi dia mau jadi imam, jadi DKM masjid. Alhamdulillah jadi motivasi buat suami saya ya jarang ke masjid. Jadi dia ikut sama lihat ya begitu ya, udah ada kekurangan gitu, tapi dia udah semangat ibadahnya terus jadi DKM, jadi imam, tambah ikut yang benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nara dari MT Hidayah Muslimah. Izin bertanya Pak Ustadz. Jika dijelaskan tentang program yang istimewa juga, dan bagaimana cara Ustaz menanamkan kepercayaan diri agar kita punya kepribadian yang kuat, bisa menjalankan seperti saudara-saudara yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 3 pertanyaan ya. Ini pertanyaan tapi sebenarnya 1 jawaban. Baik. Ibu, nanti ibu yang anaknya baru 2 ya, insya Allah lelah. Apakah lelah? Lelah itu fitrah. Cuma, nah yang lebih enak lagi kepada siapa kita mengembalikan lelah itu? Kepada Allah. Kadang-kadang ya Bu, gini sebetulnya lelah itu akumulasi. Kadang-kadang ke nama kacaroge, tapi namanya ayo pas tapi katuhulun, ini asa kebudakan gitu ya Bu ya. Jadi kenapa? Karena terakumulasi. Jadi pendek kata, kembalikan lelah itu semuanya kepada Allah. Bu, ketika kita mendapatkan ketidaksesuaian dari pasangan kita, plus ditambah oleh anak, itu adalah ujian buat kita agar kita semakin bersandar kepada Allah. Ibaratnya di Abi di sana, ini megang Quran ini, ya, ini megang Quran, ini berat misalnya, maka kita kan butuh bantuan yang mengangkat. Maka kalau kekeh dipaksakan ku sendiri, ya itu namanya tidak tahu diri. Dan sebaik-baiknya kita minta pertolongan adalah kepada Allah. Cik padahal cik atuh bapak nate sing ngarti gitu lo basi seuheun, ulah bebelokan wae. Cik atuh cik sing ngarti lo basi seuheun, budak ceurik teh ulah diantepkeun wae. Kan gitu. Jadi kadang-kadang Bu, lelahnya mah kadang bukan hari anak. Contoh, keul ka suami. Dah cicing wae nya urang teh loba kumaheun loba naon. Terus budak teh ceurik, kan anu digebug kadang budak atuh. Cik wae gitu kan gitu. Ya kalau teh bapak gawe gitu kan ya. Jadi Bu, kita boleh lelah. Lelah itu fitrah, tapi kembalikan lelahnya kepada Allah. Itu jawabannya ya. Sama ya, semua pertanyaannya itu sebetulnya setiap orang kita memiliki persoalan. Terus bagaimana cara tantang? Kan ada anak, nah ini istimewa anak saya nih. Sebenarnya istimewa itu tergantung paradigma Bu. Tergantung pikiran kita. Punten ya, anak kita rada bangor oke, data istimewa Bu. Ya, betul. Jadi istimewa atau tidak itu tergantung penilaian. Ini anak saya yang kembar,
beliau itu menggunakan kacamata plus 16, Bu. Tebal. Yang kembar itu. Kenapa? Karena kadarullah pas lahir, anak saya itu terdiagnosa katarak. Sehingga ketika usia 3 bulan, lensa matanya dicopot. Nah, sehingga menggunakan kacamata, lensanya ada di kacamata. Jadi di matanya nggak ada lensa. Jadi menggunakan kacamata plus 16. Nah, dulu ketika masih bayi, itu plus 20. Nah, jadi diikat ke dia tah. Dia mau kaca soca, diikat ke dia kemar, ya, dia mau kemar dia punya, kan gitu. Jadi dua-duanya. Nah, kemudian plus 20, kemudian saya sekarang menggunakan kacamatanya plus 16. Nah, kenapa? Karena tidak ada lensa di matanya. Nah, kemudian ini anak saya itu suka menjadi, oleh saya dipakai untuk memotivasi ke anak saya yang pertama. Enggak. Ya, tuh tinggal nih. Si kakak masih cucu mah lensa anak matanya tapi disiplin gitu. Maksudnya bukan membandingkan, tapi memang ada adik amal lensa alhamdulillah kan gitu ya, itu kudu dioperasi misalnya ya. Jadi kita tuh kadang-kadang kalau melihat anak-anak yang berbeda, kasarnya lebih kurang lah, itu jadikan motivasi buat diri dan keluarga yang disayangi. Nah, kemudian saya bilang ke anak saya, kakak, kan saya anak itu 5, tapi masing-masing sudah punya jabatan. Anak yang pertama AA. Oh iya. Anak yang kedua Teteh. Jadi walaupun AA-nya tetap harus manggil ke dia itu adalah Teteh. Anak yang ketiga Kakak. Jadi walaupun AA-nya pun manggil yang ketiga tetap harus manggil Kakak. Anak yang keempat Cucu. Nah, Yang bungsu. baru yang bungsu karena tidak ada maka ya Dede dipanggil, tapi nggak mau sebut Dede, pengen panggil kesayangan namanya Anasya, pengen dipanggilnya Enas. Jadi walaupun tetehnya ke adiknya yang ini ngambilnya Cece, kakak, AA, jadi nggak ada yang manggil nama. Jangan mentang-mentang ini kakaknya, Raina, nggak boleh. Keis, kan anak saya yang pertama Muhammad Abdul Rafi, yang kedua Raina Nurul Rafita, yang ketiga Khaira Almira Sakina, kemudian Keisha Almira Syakira, kemudian Anasya Lasira Naifah. Jadi satu sama lain nggak ada yang manggil nama, bahkan manggil kamu pun nggak boleh. Panggilnya sama kamu nggak boleh. Panggil ku kakak, ambil ku cece, ambilin ku AA. Jadi belajar saling menghargai. Nah, ke siang kakak tadi, Bu, saya bilang, kakak Cece ini kan pakai kacamata, penglihatannya tentu tidak sejauh orang lain. Maka lebih disiplin, datang lebih awal supaya bisa duduk di depan, bisa melihat papan tulis dengan jelas. Gitu. Jadi suruh disiplin. Nah, saya bilang ke wali kelasnya, Bu, punten, kalau bisa anak saya duduknya di depan. Tapi kalau anak saya datangnya belakangan, jangan dipaksain di depan. Harus disiplin ada pada dirinya. Jadi menanamkan nilai kepada anak saya sama seperti ibu saya menanamkan kedisiplinan kepada diri saya. Tong neungeun senal di mana wae, tong neungeun sepatu di mana wae, harus disiplin. Dan maneh mah teu ningali. Daroras, Bu. Insya Allah. Maha panitia sedang kode-kode. Jadi jangan lupa, nanti kita akan banyak bahas lagi tentang tips dari Kang Tang. Kita di konten YouTube aja Kang Tang ya. Jadi nantikan tayangan lebih lengkap tentang inspirasi dari Kang Tang di konten YouTube-nya MKFM. Insya Allah. Jadi gimana waktu ya? Kita masih ada satu materi lagi. Itu urusan mata lagi ya. Iya, dari sekalian closing statement Kang Tang enggak mau disampaikan. Ya. Yang penting, Bu, dari semuanya adalah pertama, saya ingat pesan AA ketika selesai Ma'rifatullah tentang sejak kapan Entang tidak bisa melihat, sejak lahir apa yang Entang rasakan. Yang sedih Pak, saya nggak bisa lihat wajah orang tua, nggak bisa lihat wajah istri, nggak bisa lihat wajah anak, nggak bisa melihat apa yang Entang ingin lihat. Terus kata AA begini, kalau tangan Entang
berfungsi kan? Masih. Disebutin beberapa indera-indera, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, jantung, paru-paru, disebutin oleh AA. Haruskah entang merasa terpuruk karena satu yang tidak berfungsi, sementara entang tidak bersyukur dengan nikmat yang banyak? Jadi, pendek kata, kita itu jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh karena satu ujian, di saat yang bersamaan nikmat yang banyak kita lupa. Jadi mari kita fokus dengan nikmat dari Allah, jangan terlalu fokus dengan ujiannya, ini fokus dengan solusinya. Yang jadi masalah itu bukan ujian, tapi kita malas diajar. Sok dulu ketika di sekolah, kakarek ada isu katek ujian, kakarek diajar penting. Nah, itulah yang membuat kita gagal. Jadi masalahnya adalah bukan seberapa berat ujian, tapi seberapa besar kedisiplinan kita untuk menghadapi hidup. Itu yang mulia. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah mengeluh dengan ujian dari Allah. Lebih baik kita fokus dengan nikmat yang banyak. Anak dua, fokus dengan yang 5. Ya, kan? Dengan anak 2, Bu. Ini udah 5. Baik. Terima kasih Kang. Sama-sama. Terima kasih dari saya, ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.